terdapat kompleks makam di Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Di salah satu sudut makam dipercaya bersemayam jasad seorang murid Sunan Gunung Jati yang terkenal kesaktiannya. Syekh Maglung Sakti, itulah nama dari sosok murid Sunan Gunung Jati yang diperintahkan menyebarkan Islam di wilayah utara Cirebon dahulu kala. Berbicara mengenai mitos dan legenda, kota Cirebon memang tidak pernah ada habisnya. Salah satunya adalah lokasi di mana saya berada sekarang ini, yang merupakan tempat peristirahatan terakhir seorang pendatang dari negeri Syria yang bernama Syekh Maglung Sakti. Konon, Syekh Maglung Sakti memiliki nama asli Syarif Syam. Syarif Syam selalu menggelung atau mengikat rambutnya dikarenakan rambutnya panjang hingga menyentuh tanah. Tak ada seorang pun yang mampu memotong rambutnya kala itu. Sampai akhirnya, ia pun bernazar, siapapun yang mampu memotong rambutnya, maka ia bersedia untuk menjadi muridnya. Berdasarkan petunjuk yang ia dapat, akhirnya Syekh Maglung Sakti tiba di Cirebon. Singkat cerita, ia bertemu dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati yang mampu memotong rambutnya. Syekh Maglung Sakti pun menepati janjinya, dan ia pun menjadi murid Sunan Gunung Jati. Tempat di mana rambut Syekh Maglung Sakti berhasil dipotong kemudian dikenal dengan nama Jalan Karanggetas. Ada mitos yang mengatakan siapapun orang yang memiliki pangkat atau jabatan tinggi, jika melewati Jalan Karanggetas ini, maka pangkatnya akan turun atau hilang jabatannya. Wallahu a'lam. Saya pun mencoba mencari informasi tentang Syekh Maglung Sakti lewat juru kunci makam. Bapak dengan siapa? Bapak Satori, Mbak. Di kompleks makam ini terdapat beberapa peninggalan. Di antaranya adalah padasan keramat yang digunakan sebagai tempat berwudu. Ini ya Pak, sumurnya. Ya, sumurnya ini adalah sumur peninggalan beliau dari Syekh Maglung Sakti. Sementara sumber air untuk berwudu di padasan keramat ini berasal dari sebuah sumur yang dinamakan Sumur Pusar Bumi. Lalu dialirkan kemana lagi Pak sumur air? Dialirkan ke pada situ, kemudian bisa ke padasan 7 situ. Ya, baik Pak. Selain itu, terdapat juga tempat wudhu bagi para santri yang posisinya tepat di belakang Sumur Pusar Bumi. Ada juga beberapa padepokan yang pada zaman dahulu diperuntukkan sebagai tempat berkumpul dan belajarnya para santri. Saya dan Pak Satori pun sampai di sudut makam yang merupakan makam Syekh Maglung Sakti. Ya Pak, sekarang kita sudah berada di dalam makam Syekh Maglung Sakti ini sendiri. Bapak bisa diceritakan mengenai sejarahnya beliau ini seperti apa Pak? Oh, iya. Mereka itu dari aslinya dari negara Syam, kemudian mereka untuk mencari orang-orang yang bisa memotong rambutnya, akhirnya bisa bertemu dengan Kambahku Sangkan, akhirnya disitulah merupakan suatu pemotongannya di sana di Cirebon kota yang sekarangnya itu namanya Karanggetas gitu. Nah Pak, sebenarnya ada apa Pak dengan rambutnya sendiri sehingga dia harus memotongnya hingga berjalan dari negeri Syam itu ke sini Pak? Karena kemungkinan dari sana dari negara Syam itu maka nggak ada orang yang bisa memutus rambutnya beliau. Akhirnya beliau sebagai jadi muridnya, sebagai lokapit kemudian diutus ke sini ke daerah Cirebon Utara. Untuk memperoleh informasi pasti berdasarkan catatan sejarah, saya menemui sejarawan lokal, Bapak Sulama.
Dari masa kecilnya beliau itu mempunyai keanehan karena satu-satunya anak bangsawan dari Sam itu berambut panjang sampai menyentuh tanah, dan di sana orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memotong rambut, tapi tidak ada yang mampu. Setelah dapat petunjuk bahwa satu-satunya orang yang bisa memotong rambut adalah orang yang lahir itu atas percampuran perkawinan dari orang Jawa dengan orang Timur Tengah. Setelah nyampe di daerah Lewawungkuk, itu ada seorang Amirul Mukminin dengan julukan Seksar Bidayatullah, yang mana beliau adalah cucu dari Yang Prabu Siliwangi. Kemudian pada waktu itu terjadi ikrar gitu. Kalau kamu suka terima dengan dipotong rambut, maka akan saya potong. Nah, setelah itu orang Cirebon mengenal dia itu menjadi Pangeran Magelung Sakti karena rambutnya yang panjang digelung, jadi punya julukan Pangeran Magelung Sakti. Dan beliau sekarang diberikan satu anugerah kepercayaan sama Gusti Seksar Bidayatullah untuk syiar Islam di daerah utara, di daerah Karangendal. Makanya dia punya julukan Pangeran Karangendal. Sebagai mitos, orang Cirebon itu untuk para pengagung, pejabat nggak ada berani lewat Karanggetas, khususnya pejabat, takut karena kalau lewat situ jabatannya akan turun. Tapi ini hanya sebuah mitos saja. Kebenarannya ya huwah aklam lah, Allah yang tahu. Ini kita sudah berada di Malam harinya, saya bersama Kang Sigit akan mencoba melakukan pendeteksian. auranya sendiri, Kang, yang Akang rasakan di tempat ini itu seperti apa, Kang? Pertama kita masuk gerbang itu sudah luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa karena di sini makam wali, di luarnya sendiri memang aura yang negatif udah mulai masuk mendobrak ke dalam makam wali Syekh Magelung. Kenapa, Kang? Ini kan maksudnya bisa dibilang ini tempat yang suci ya, Kang ya. Ini juga dikeramatkan juga, dan ini makam seorang tokoh yang memang auranya juga bukan yang negatif seperti itu. Tapi kenapa, Kang? Lalu Akang mengatakan di sini auranya negatif. Jadi gini, di mana ada makam waliullah, di situ ada positif, di situ pun pasti ada yang negatif. Jadi memang makhluk jin itu ada yang sebagian memang menyesatkan, di mana terdapat di makam para wali-wali tersendiri. Sosoknya ada tidak, Kang, yang mungkin kita terlihat? Kita coba lihat lebih ke dalam. Ya, Kang. Di sini kita melihat sosok santri dari Syekh Magelung. Kalau kita lihat ini seperti langgar ya, langgar tuh jadi musola zaman dulu lah, istilahnya musola kalau sekarang ya, seperti langgar. Ini di sini posisinya. Tadi ada sesuatu yang jatuh ya dari atas, itu ke bawah tadi. Terus juga tadi pas begitu masuk, sampai sekarang saya masih kayak merasakan mual Ya, ini gitu, Kang. sebenarnya kalau kita bicara masalah itu ya tadi, ini Allah. Baru saja kami akan mulai melakukan pendeteksian, aura negatif di tempat ini mulai menyerang saya. Mungkin kira-kira kuat nggak? Saya Sebentar ya, coba untuk tarik nafas dari hidung keluar. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Tarik nafas. Karena di sini ini auranya sangat negatif ya, untuk benar-benar mendesak tuh. ya tadi tuh pas lagi ditarik itu kayak saya dipegang tangannya gitu. Jadi nggak tahu deh. Ini kayak ngerasanya sih memang kayak tadi dicengkram. Dicengkram. Karena posisinya gini, tadi sempat mau narik ke sana, dia akan membawa, karena bangsa tersebut berpikir dia dengan mudah untuk menarik emas. Pendeteksian kami lanjutkan. Di lokasi ini, aura terasa lebih positif. Nah, ini salah satu yang di depan kita ini adalah satu pendopo atau padepokan dulunya, zaman eranya beliau waliullah yaitu Syekh Magelung Sakti. Ini mengajarkan silat dan ngaji. Itu apa? Coba perhatikan ini, beliau gede, besar tinggi, matanya juga kayak apa ya, kayak bola gitu, matanya kayak bola. Ya, lidahnya ini auzubillahi min dzalik ini salah satu mungkin bisa disebut juga
Dia lagi lihat ke arah sini nggak, Kang? Betul sekali ini posisi jelas sekali nih, jelas sekali, tinggi besar. Ini mendekat ke kita ini, mendekat ke kita. Itu tujuannya apa, Kang? Mendekat seperti itu kan biasanya makhluk gaib seperti itu kan memang mereka cenderung menjauh mendekat. Nah, ini yang sekarang dia lakukan untuk mendekat itu apa, Kang? Ini salah satu, kalau saya perhatikan sekarang ini salah satu yang betul-betul powernya sangat kuat ini. Ini kekuasaan mereka ini. Ini kekuasaan mereka ini. Mereka itu berarti ada banyak sekali. Bersama Kang Ujang, mediumisasi dilakukan. Kang Ujang menyiapkan satu mediator. Assalamualaikum. Anda tidak bisa menjawab salam kami. Terjawab. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh tahu nama Anda siapa? Buana. Anda menghuni tempat ini sudah lama. Bukan jaga tempat Jen. Menjaga untuk apa? Memang ada yang menyuruh Anda untuk menjaga tempat ini? Iya. Siapa itu? Kukurene sama kenal sakti penurkabe. Saat kami mencoba mengorek informasi lebih dalam dari makhluk ini, tiba-tiba makhluk ini meminta sesaji kepada kami. Suguhan apa? Pengen waduh. Rujak muni. Kenapa harus kami? Rusak muni. Sebenarnya kan kita teka baik-baik ya. Izin. Cuman pengen urus sejarah Syekh Maglung Sakti pun ku sapa. Terus apa hubungannya sampean bari? Ya, keterkaitan Anda pada Setiap kali walau mau bahwa kita harus Syekh Maglung sebenarnya lah hubungan. sosoknya sendiri aja. Anda bisa menjelaskan beliau seperti apa? Sosoknya seperti apa? Ciri-cirinya. Siapa? Syekh Maglung Sakti. Syekh Maglung Sakti. Sosoknya ganteng. Selalu menjupai putih. Raya putih. Rambutnya waktu turun teka menik. Jawa. Wis meneng jenis. Sendak. Ditugal deng sinuhun Gunung Jati. Terus menggunakan apa? Dipotongnya. Blek karo gunting, blek karo golok. Karo ke. Lalu rambutnya yang sudah dipotong itu kemana sekarang? Kupuraken ning Karang Getas. Mawa wong sejagat mana mancing-mancing meni arep apa? Jawab sepisan maning. Lamun balik bonggan ke. Saja ngancam-ngancam dikena. Ya. Jangan macam-macam apa wong-wong sejagat mana apa boleh ngancam. Ya Apa boleh panas nih aku karo dia belah. Tempat ini dulunya seperti apa? Bisa tidak menjawab itu? Tiba-tiba, Mau kemana? Sini aja. Ini.
Bos. Apa maksudnya Anda menyerang saya? Mesti pakai warung, kon balik dibalik-balik. Diperingatkan mas yang ngerbai, ya buangannya cewek. Apa? Hah? Aku beli nganggu ning wong sembarang wong. Aku nganggu ning wong kang beli bener ning kene. Wes balik. Hah? Balik. Iyan ke tetangga teh. Mohon, Pak. Pohon, Pak. Mohon, Pak. Mohon, Pak. Mohon, Pak. Satu mediator lain sudah tidak sadarkan diri. Tiba-tiba ada satu penonton yang sudah sepertinya dia kerasukan lagi dan membawa batu nisan dan sekarang menuju ke arah makam dari Syekh Magelung Sakti ini sendiri. Dia mulai berjalan ke arah makam Syekh Magelung Sakti. Siapa sebenarnya makhluk ini? Salam sinten? Sampean sampun lami ning riki. Dan gunung sembung jati. Nah, sampean mriki dalam rangka pun apa? Dan kami kani sumar. Nggih. Riki wenten huru-hara. Huru-hara pun apa? Kan buat wonten huru-hara. Nih kula datang mriki Kami mencoba mencari informasi dari makhluk ini. cara sinten niku Syekh Pangeran Magelung Sakti. Niku sebenarnya sinten? Lan saking Anda pundi? tahu siapa itu? Terus begitu. Ulang Riki niku wenten kang kani sumar. Aku kani Syekh Magelung Sakti Pangeran Soka. Ya, sebelumnya Kulang Riki boten badhe bedaraken sejarah Syekh Magelung. Ya teng Riki karumahe waliullah. Nah, karena di sini karomahnya waliullah. Sampun padem. Ya dirate urusannya weteng, urusannya dunia. Wajar anak kang nyolong. Tapi genahi waliullah boten diurus. Genahi menungsa kang masih urip bagus. Silakan gambaran. Nah, si Syekh Magelung Sakti ku asli saking pundi? Saking Mesir. Saking Mesir. Lalu kenapa dia bisa datang ke sini? Pripun? Dados sengene Nggih. Arifin Sam niku asli yang Magelung Sakti. Tiang bagi panglima mereka. Lantaran guru muter-muter sejagat buana boten saged wenten kang saged nyukur rambut teh. Syekh Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati pirang kabare pati dugi wonten waliullah saking sebrang dados jaluk pitulung ngeken bertuah mbahku Cabon Pangeran Cakrabuana keken jemput teng dermaga. Niku saged dipotongnya teng pundi rambutnya? Sampune dugi mriki panggih sareng mbahku. Lalu Terus pripun? Ras Arifin Sam niku taken Nggih. Syekh Sarif Hidayatullah niku teng pundi mbahku boten jawab. Nggih. Munengkas akan nang tiang beke nginget akan sampean sampun sholat duhur dereng. Dereng capek Arifin Sam Nggih. dados dimedalaken spring bahu ngerangkul Arifin Sam ngajak lebet teng jeruwe pring. Ternyata gitu enten tajuk
sholat duhur. Kesampune sholat duhur nempe di Lalu kemanakan rambutnya beliau? cepat dasar mbakku terus dimakan-makan kotor. Nah, Arifin Samniku Tang baku tang Sunan Gunung Jati Kang Motong. tang mbakku Oke, terus penasarannya perhitungan. penasaran karena saged nyukur rambutnya gampang cari mawon. Oke. Akhirnya mbakku medal langsung kesah peta rambutnya dikejar sarang Arifin Sam. Boten sanggup nandingi kekuatan yang mbahku. Boten. Nah, teng riki sengene kegiatannya napa mawon teng daerah niki seng? Apa gada santri nyebaraken Islam, tawaran padepokan, leres wonten padepokan kangge nyebaraken Islam. ngajarakennya napa mawon teng Caranya riki? seperti apa? Ngajaraken tauhid Allah. Matur suwun nggih atas Terima informasinya. kasih atas informasinya. Nggih, nggih, nggih. Iya. Mangga. Assalamualaikum. Cukup memberi informasi, makhluk ini pun pamit pergi. Saatnya Kang Ujang menyiapkan rekam pelukis kami yang akan coba menggambarkan sesuatu tentang tempat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Ya Kang, ini sudah ada satu lukisan yang berhasil divisualisasikan tadi ya Kang ya. Sebenarnya isi dari lukisan ini sendiri seperti apa Kang? Ya, saya di sini melihat ini mungkin pada zaman dulu Syekh Magelung Sakti di daerah sini ada sebuah padepokan. Di sini padepokan. Nah, dalam padepokan ini beliau mengajarkan berbagai macam ilmu. Di antaranya ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan juga ilmu ada juga bela diri untuk kesehatan. Nah, dalam padepokan ini, di sini saya melihat ada sesosok ular yang melingkari padepokan ini. Ini saya melihat ular ini adalah mungkin dulu zamannya Syekh Magelung Sakti. Ular ini adalah sesosok jin. Jin di mana jin ini ditaklukkan oleh beliau. Nah, ketika sudah ditaklukkan, nah di sini saya melihat ada satu mata. Mungkin ketika ini tarung dengan Syekh Magelung Sakti, ini sempat terkena senjata Syekh Magelung Sakti. Jadi matanya sempat tidak ada satu. Nah, ketika ini sudah tunduk terhadap Syekh Magelung Sakti, ini bertugas untuk menjaga tempat ini dan juga menjaga situs ini, menjaga makom ini dari orang-orang yang pengen merusak dan juga pengen tidak suka terhadap tempat ini. Satu-satunya peninggalan dari seorang wali yang harus kita jadikan panutan adalah ilmu yang bermanfaat. Peninggalan berupa benda hanya merupakan simbol bahwa para wali ini pernah hadir dan meninggalkan jejak serta ajarannya sebagai pengingat bagi kita, umat yang kelak akan melanjutkan syiar mereka.